kemarin Pak Yogi duluan ya. Nah ini sekarang saya memberikan materi dulu karena apa namanya, nanti saya semester depan lebih banyak lagi sehingga ini saya apa? Saya kebut di awal dulu. Nanti seperti itu. Jadi setelah UTS nanti materi akan diberikan oleh Pak Yogi seperti itu. Nah, jadi ini materi baja yang apa namanya? Kemarin ada DPA saya berdiskusi apa bahwa Anda juga mendapatkan tugas PBG semester ini ya. Padahal PBG sendiri juga termasuk bagian dari baja. Nah ini agak sedikit membingungkan di kurikulum kita ini. Apa-apa, nanti pelan-pelan aja. Ya, oke. Hari ini kita pendahuluan istilah baja itu apa, tapi mungkin tidak terlalu berat ya. Belum ada hitungan sama sekali. Nah ini, jadi nanti ada sekitar 10 materi yang akan kita berikan. Jadi yang biru itu akan saya berikan, yang merah akan diberikan oleh dosen satunya yaitu Pak Yogi. Jadi sini Anda lihat, sebentar. Saya ada alumni, sebentar ya. Oh, Rifki. Ya, nah, jadi ini ada 5 materi yang akan saya berikan nanti, yaitu mulai dari konsep tegangan-regangan dan pengenalan apa itu LRFD, konsep LRFD atau Load Resistance Factor Design, kemudian komponen tarik, sambungan, dan komponen tekan. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada tugas buat PJ. PJ kelas A dengan kelas B, nanti setelah ini Anda tolong merekap mahasiswa yang hadir, seperti waktu kuliah beton terakhir ya. Kirimkan ke saya via WA. Presensi yang hadir hari ini siapa saja, yang tidak hadir siapa. Ya, tugas untuk PJ kelas A dengan kelas B, jangan lupa. Ya, nanti kalau PJ-nya lupa, nanti saya diskon nilainya PJ. Ya, hari ini yang hadir sekitar berapa nih, masih 64 yang kita cek aja totalnya berapa. Nanti tugas PJ ya, tolong ya Anda presentasi teman-teman Anda yang hadir hari ini. Nah, selanjutnya kembali. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk konsep LRFD, apa itu komponen tarik, ini yang utama nanti, ini komponen tarik, nanti ini kaitannya dengan rangka batang ya, macam Anda pelajari di ASST, ada kesambungan, komponen tekan. Nah, nanti setelah itu Pak Yogi akan melanjutkan pada komponen balok dan kolom baja, shear connector serta komposit sebagai bahan tambah, ini tambahan saja jika ada waktunya cukup. Ini utama nanti Pak Yogi akan menambahkan pada balok dan kolom serta sambungan balok kolom seperti itu. Jadi ini materi Anda ya untuk perkuliahan di baja nantinya. Ya banyak tapi panjang-panjang hitungannya nanti itu. Nah, kemudian ini saya bagi nanti. Jadi kurang lebih nanti kita hari ini konsep tegangan saja, regangan dan apa itu LRFD jelas ya. Kemudian nanti baru minggu depan kita masuk materi terkait dengan komponen tarik. Seperti apa komponen tarik itu, bagaimana perhitungannya. Kemudian kita masuk ke sambungan dan terakhir sambung komponen tekan. Nah, itu kita akan UTS ya. Nah, seperti itu nantinya rencana kita. Nah, ini pustaka. Jadi saya gunakan buku ini. Jadi ini saya gunakan buku dari Eva Arifi Desi Setiawulan 2020 yaitu Perencanaan Struktur Baja berdasarkan SNI 1729/2020. Tapi saya juga masih menggunakan buku-buku lain sebagai penunjang terus oleh Pak Karyoto almarhum, Pak Gustiawan ini juga pasti saya gunakan untuk menunjang buku yang ada ini. Jadi tidak banyak perubahan dari aturan lama menjadi aturan baru seperti itu. Sehingga kita gunakan saja masih buku yang lama juga masih menunjang buku yang baru ini. Kemudian SNI 1729 ya, dan tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung 1729 2020 dan 1729 2002. 2020 disebut sebagai spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Nah, istilahnya diganti aja judulnya. Untuk pembebanannya kita gunakan dua, biasanya kita gunakan 1727 2020 untuk pembebanan pada bangunan. Ini yang saya gunakan ya, beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, serta mungkin masih juga kita gunakan PPIUG 1983 atau Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung. Dan yang utama Anda harus memiliki namanya ini, tabel profil konstruksi baja. Ini wajib Anda miliki. Nanti seperti ini bukunya, sebentar. Bentar ya. Dan ada tabel profil. Ini wajib Anda miliki, mengapa? Karena nanti waktu ujian itu saya tidak akan memberikan detail profil Anda. Saya hanya menyebutkan apa namanya profil baja WF 200 kali berapa. Nanti datanya harus Anda cari di tabel profil. Seperti itu nantinya. Jadi Anda mau tidak mau harus memiliki buku tersebut. Bentar, saya tunjukkan di mana disimpan ya. Standar dan peraturan. Seperti apa bukunya? Nah,
Oke, ini standar. Tabel profil. Saya coba ya. News. Nah ini, udah kelihatan ya, tabel profil konstruksi baja. Nah ini masih dijual di toko-toko buku, bisa Anda cari. Ya jadi ini sini Anda lihat akan muncul detail-detail tabel profil di sini. Banyak sekali nih, Anda lihat berapa momen inersianya, berapa beratnya, panjangnya, momen kelembaman, jari-jari girasi dan sebagainya. Jadi berbagai profil di sini. Nanti kalau ujian saya hanya menyebutkan aja, misalnya profil. Ini ya, kalau ujian ya saya sebutnya gini. Kalau ujian, mana contohnya? Ini, misalnya profil WF atau white flange ukuran 200 kali 200 dengan tebal 12 kali 12. Nah, itu ada tinggal cari semua informasi di sini. Jadi saya tidak akan memberikan detailnya, Anda belajar mencari detail dari profil baja pada tabel profil yang ada. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu larinya. Bisa Anda cari di toko-toko buku masih banyak jual. Ya, ini penting wajib dimiliki. Nah, berkaca dari semester lalu nantinya itu terkait dengan UTS nanti. Jadi nanti UTS-nya kalau dibuat open book ternyata banyak yang tidak selesai, maka saya balik kita close book UTS untuk bajan nantinya. Anda hanya diizinkan membuka satu lembar kertas catatan ukuran A4, boleh ditulis apapun, boleh membuka tabel profil dan peraturan baja saja yang diizinkan, serta satu lembar kertas catatan Anda. Itu akan ada nilainya nanti, catatan Anda itu. Jadi itu untuk UTS, saya berikan informasi dari sekarang. Tapi close book. Ya, seperti itu. Atau lembar catatan saja. Tambah tabel profil, SNI, itu boleh dibuka. Ya, untuk ujian nanti UTS. Ya, nah, hari ini kita materi pertama kita terkait dengan teknologi dan perilaku mekanis baja. Ya, jadi hari ini masih pengenalan saja dulu. Jadi yang pertama Anda harus tahu dulu konsep dari diagram tegangan regangan baja ya. Jadi sifat dari baja jika Anda bandingkan dengan beton nantinya, ini adalah sifat dari baja di mana masih ada daerah elastis dengan daerah plastis. Dan Anda juga harus paham apa namanya titik-titik yang kita gunakan sebagai perhitungan nantinya. Yaitu Anda akan mengenal istilah FU dan FY nantinya. Ini ada titik leleh dan titik ultimate. Titik-titik yang digunakan sebagai dasar nantinya dalam perencanaan baja Anda. Nanti sini juga saya tunjukkan metode perencanaan baja pada aturan yang lama dan aturan yang baru, di mana bedanya. Seperti itu. Jadi ini adalah diagram tegangan baja Anda. Saya tunjukkan suatu video nantinya, ya. Nah, sini Anda lihat, jadi dibagi dua sumbunya, ya. Sumbu vertikal adalah tegangan yang terjadi ya. Sumbu vertikal tegangan itu tegangan sama dengan gaya persatuan luas. Jadi gaya tarik, jadi kalau Anda seperti menguji kuat tekan atau menguji tarik, nanti harus Anda bagi dengan luasan dari profil Anda untuk mendapatkan tegangan yang terjadi. Dan sumbu horizontal adalah sumbu dari regangan, ya epsilon regangan. Nanti Anda punya disebut sebagai diagram tegangan regangan, baik beton maupun baja itu sama. Nah, jadi nilai ini adalah gambar dari diagram tegangan regangan baja, di mana ada titik-titik, yaitu pertama ada titik di sini, titik tegangan ultimate atau batasan pada U sebelum dia putus. Tegangan leleh atau luluh. Leleh pertama terjadi di mana? Itulah yang kita pelajari nantinya. Nanti pada sumbu horizontal yang Anda pelajari ada daerah elastis dengan daerah plastis. Ada istilah strain hardening dan lacking. Ini terjadi khususnya pada baja. Jadi ada 4 tahap, yaitu pada tahap daerah elastis atau daerah linear, kemudian leleh atau daerah plastis, kemudian strain hardening, dia mulai mengecil setelah terjadinya necking sebelum dia putus atau fracture nantinya patah ini. Nah, nanti regangan ini bisa kita dapatkan dan juga bisa kita hitung dari pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula dari profil Anda. Nah, ini adalah konsep dari diagram tegangan regangan baja. Nah, ini saya tunjukkan dulu bagaimana kita mendapatkan uji tegangan regangan. Ini ada videonya. Bentar, saya tampilkan. Bentar. Jadi selalu saya Pak.
tampilkan videonya. Oh, nggak ada ya? Waduh, sebentar ya, sebentar ya. Saya cek videonya dulu. Bahan perkuliahan. Indonesia CPNS. Perkuliahan, bahan ajar, struktur baja. Bentar ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan uji tarik untuk mendapatkan diagram tegangan-regangan baja. Anda harus paham. Ya, nah, ini saya share dulu videonya. Ini pakai bahasa Inggris ya tesnya, bahasanya nih ya. Nah ini, tensile test, yaitu uji tarik pada material baja untuk mendapatkan diagram tegangan-regangan baja. Seperti ini. Sudah kelihatan ya? Sudah tampil ya? Sama. Oke, nah ini. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. Tegangan In the leleh. first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 millimeters and an original gauge length of 100 millimeters. Nah, ini. Anda lihat? Jadi ini L0 panjang mula-mula, D0 diameter mula-mula. In this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing sheet. Pasang alatnya. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Persiapan ini. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of Nah, ini panjang mula-mulanya. Jadi panjang mula-mulanya adalah 100 mm. the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. Jadi 200 panjangnya berapa? Oh, 200 mm ini ya. 100. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the Ini adalah tegangan, gaya yang diberikan, gaya, ya. computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. Nah, ini force tadi tegangan nanti dibagi dengan luasan, ini elongation atau pertambahan panjang. Seperti itu. Nah, untuk regangan nanti Anda bagi dengan panjang mula-mula untuk menggambarkan diagram tegangan-regangannya. Ini didapatkan dari tes tarik ini adalah gayanya, gaya tariknya dengan pertambahan panjang. Ini dari grafik ini baru Anda ubah menjadi diagram tegangan-regangan di mana force nanti Anda bagi dengan luasan, elongation Anda bagi dengan panjang mula-mula untuk mendapatkan nilai-nilai yaitu tegangan dengan regangan. Lanjutkan ya. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep straight line in the diagram. Ini ditarik, ini Anda lihat ya, kilonewtonnya bertambah terus, tidak mengalami uji tarik. Anda lihat dia masih naik terus, ini kekuatannya ditahan. In this area, the material behaves elastically. Nah, behave elastically, bersifat elastis. Ini kita sebagai daerah elastis tadi. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. Nah, ya paham ya. Jadi selama di daerah elastis ini, baja Anda jika masih pada daerah elastis, jika dilepas tegangan tadi ini, dia akan kembali ke panjang mula-mula. Dia panjang 100, dia akan kembali ke 100 lagi. Seperti itu. Jadi selama dia di daerah elastis, ditarik berapa kali pun, dia akan kembali ke panjang mula-mula.
In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. Nah, ini adalah mulai mencapai daerah plastis atau mendapat titik leleh. Nah, ini. Nah, ini. Titik lelehnya bukan di puncak, tapi yang Anda mulai Anda garis tadi ini adalah garis dia mengalami yield point atau mengalami leleh pertama. Ya. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. Nah, jika ada seperti ini beban Anda, jika beban ditarik dilepas, maka terjadi apa? Maka baja Anda tidak akan kembali ke ukuran awal, tapi tergantung pada ukuran ini. Berapa dia mengalami pertambahan panjang. Di sini 1,1 ya, 1,2, nantilah pertambahan panjang Anda. Dia akan kembali dengan panjang ditambah dengan pertambahan panjang. Tidak akan bisa kembali ke panjang mula-mula. Setelah dia masuk pada daerah leleh ini. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Ludus effect. Nah, ini kemampuan baja Anda lihat, panjang sekali. Ini kemampuan baja dalam mengalami perubahan bentuk. Nah, sehingga Anda ingat ya, waktu mata kuliah struktur beton dulu, mengapa baja digunakan untuk menahan tarik. Nah, karena inilah kekuatan baja sebenarnya. Dia mampu menahan tarik yang panjang, dia mampu berubah bentuk seperti ini. Kemampuan tenselnya sangat tinggi. Kalau beton hanya 0,02, kalau baja 0,2. Beton itu 0,003 E-nya, kalau baja 0,02. After a certain strain, known as the Ludus strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. Lihat ini. Nah, inilah tanda dia mengalami tadi daerah apa namanya? Tadi di materi kita sebelumnya, daerah strain hardening. Ini seperti daerah strain hardening, dia mendekati putus. Ini kan FY, dia menuju pada FU, ultimate-nya. Nah, untuk menuju ultimate dia akan mengalami kasus yaitu namanya strain hardening. Nah, strain hardening. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner, but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. Nah, lihat ya, tanda menunjukkan neck ini ya, neck sebelah kiri Anda gambarnya. Saat dia mencapai titik ultimate atau FU, maka Anda perhatikan di neck nanti itu, sebelum dia mengalami putus. Jadi ini kondisi di mana tarik telah mencapai ultimate-nya. Ya, neck-nya di sini. Further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. Anda lihat neck-nya mengecil kan? Saat dia mulai putus, Anda perhatikan mengecil neck-nya, mengecil. Nah, Anda lihat kekuatan turun, dia mengecil, nanti patah. Nah, langsung grafiknya Anda lihat, dia turun grafik ke bawah. Pada saat neck-nya telah mengalami putus. Seperti itu. Jadi Anda lihat ya, kalau kita seperti ini, kalau kita gambar ya, tadi, materi tadi, gimana ini? Itu beda, tampilannya beda sekarang. Zoom itu, ini bingung nih. Ini adalah daerah elastis, sepanjang ini. Ya, inilah adalah daerah, ini adalah daerah elastis. Ini adalah daerah plastis lelehnya. Nah, ini ada daerah strain hardening tadi itu. Belum dia muncul ada 3. Ya. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil uji baja. Ya, Anda lihat. Jadi Anda harus paham. Karena nanti jika Anda di lapangan, yang Anda dapatkan nanti itu adalah hasil uji tarik seperti ini. Ini ada hasil uji tarik dari material baja yang menunjukkan nilai FY. Dia itu di sini, ini nilai FY Anda. Nilai FY Anda, ini adalah nilai FU. Nah, yang atas itu FU, yang bawah adalah nilai FY atau titik leleh pertama di sini. Nah, ini nilai FY. Nah, ini Anda gunakan FY dengan FU yang digunakan sebagai dasar perencanaan baja tadi. Sehingga ada di lapangan nanti, saat Anda melakukan perencanaan desain, maka Anda sudah menentukan awal dulu. Anda punya brosur produk
baja, Anda buka peraturan, Anda desain. Misalnya saya menggunakan FY berapa, FU berapa untuk perhitungan kita. Anda hitung. Nah, itu Anda mencari, menghubungi supplier untuk membeli baja tertentu dengan spesifikasi yang telah Anda tentukan pada suatu proyek ya. Seperti ini nanti. Maka setelah Anda memesan, saat pengiriman, Anda jangan pernah lupa minta Pak hasil tes tariknya mana. Seperti itu. Kalau Anda ragu, dikirim, ambil beberapa sampel, Anda uji tarik sendiri. Pastikan bahwa nilai FJ dan FU-nya sesuai dengan perencanaan Anda, nggak jauh berbeda. Kalau bisa di atasnya sedikit, kalaupun di bawahnya jangan terlalu jauh beda. Jangan sampai Anda tertipu. Anda mendesain FJ Anda 300 FJ Anda. Anda dikirim 240 atau 200. Nah, bahaya kan? Anda mendesain 300, dapatnya cuma 200. Nah, itu. Jadi beda dengan beton. Beton kita uji melalui uji itu kan, apa namanya, uji tes di 3 hari, 7 hari kan? Untuk uji kekuatan awalnya untuk menentukan dia sesuai atau tidak. Tapi di sini kita uji adalah materialnya melalui uji tarik. Sehingga jangan pernah lupa meminta hasil tes tarik dan Anda juga secara random Anda uji sendiri. Memastikan saja supaya tidak tertipu dan Anda akan mengalami keruntuhan karena tidak sesuai dengan yang Anda desain. Seperti itu yang bahaya. Ya. Sehingga penting sekali untuk memahami pembacaan hasil uji tarik seperti In the ini. recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. Ini jadi The hitung ya, upper tegangan. yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength Rm. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. Ada ya. At the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. Dan ini pertambahannya panjang, ini panjang mula-mulanya dia pertambahan seperti ini sebelum dia putus. Ya. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second tensile test, nah, ini tanpa menggunakan yield phenomenon, jadi ini langsung. Oke. Jadi ini kita contoh yang pertama tadi untuk untuk hasil uji tes tarik. Jadi itu yang Anda ingat selalu ya. Jangan pernah lupa meminta hasil uji tes tarik dari material baja Anda yang Anda pesan pada saat Anda melakukan pembangunan di suatu proyek. Jika Anda melakukan kiriman hasil baja ya, kiriman material baja. Dan jangan lupa juga Anda sempatkan untuk menguji secara random satu atau dua sampling Anda. Seperti itu. Jadi materi kita ya. Oke. Nah. Seperti itu. Jadi tadi ini kaitannya dengan uji tarik Anda ini. Jadi Anda perlu memahami ya konsep tegangan regangan. Nah, nanti Anda juga mengenal modulus elastisitas yang Anda pelajari di beton, nilai E, modulus elastisitas beton. Di beton Anda lihat elastisitas itu kan ada dua pada tujuan agar FC aksen. Nah, tapi juga bisa Anda cari modulus elastisitas itu adalah dari diagram tegangan regangan yang didapatkan dari tegangan dibagi dengan regangan. Itu adalah juga nilai modulus elastisitas. Seperti itu. Sebentar ya. Mohon maaf, gangguan.
Oke. Ya. Jadi ada lihat nilai modulus elastisitas. Jadi 4.700 akar F section adalah teori. Tapi di lapangan Anda juga bisa menghitung melalui rumus ini. Jadi baik beton maupun baja bisa Anda hitung mulai pada konsep tegangan dibagi dengan regangan. Seperti itu. Untuk menentukan modulus elastisitas suatu material. Ya. Tegangan dibagi regangan. Oke, lanjut. Sebenarnya ada pertanyaan terkait dengan tes tadi? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Sebentar ya, ada Mas Dhani sebentar. Sebentar.